Bahaya, bahaya, bahaya. Alarm bahaya menggema pasca rumusan balik DPR memilih kontra dengan putusan MK soal pilkada. Selasa, 20 Agustus 2024, MK memutuskan dua hal krusial menjelang pelaksanaan pilkada serentak 2024. Pertama, lewat putusan MK nomor 60 tahun 2024, MK tidak lagi memberlakukan ambang batas 20% kursi DPR untuk dukungan calon kepala daerah. Sebaliknya, MK memberikan hak bagi seluruh partai atau gabungan partai untuk bisa memajukan calon kepala daerah meski tidak memiliki kursi di DPRD. Tentu, selanjutnya tetap memiliki batasan dilihat dari perolehan suara partai dan berdasarkan jumlah pemilih di tiap-tiap daerah. Kedua, MK juga memutuskan syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah minimal berusia 30 tahun terhitung sejak pendaftaran pasangan calon, bukan saat dilantik. Ingat ya, bukan saat dilantik. Tidak sampai 24 jam putusan MK, DPR bersama pemerintah Rabu 21 Agustus memilih mempercepat pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada. Anehnya, revisi itu juga berfokus pada dua pasal yang berkaitan dengan bahkan bertentangan dengan putusan MK di hari sebelumnya. Dalam perubahan pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang Pilkada, Panja Balek mensiasati batas usia calon gubernur dan wakil gubernur minimal 30 tahun terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Jadi, usia 30 tahun bukan saat pendaftaran, tetapi saat dilantik. Jelas bertentangan dengan putusan MK. Selanjutnya, rumusan Panja Balek terhadap Pasal 40 Undang-Undang Pilkada adalah mengatur ambang batas pencalonan sebesar 6,5 sampai 10% suara sah hanya berlaku bagi partai politik non-kursi di DPRD. Sedangkan ambang batas pencalonan bagi partai pemilik kursi di DPRD adalah sebesar 20% dari jumlah kursi di Dewan atau 25% dari perolehan suara sah. Jadi, yang punya kursi di DPRD tetap harus ikut aturan ambang batas. Sedangkan yang tidak punya dihitung dari persentase perolehan suara saat pileg yang disesuaikan dengan jumlah pemilih tiap-tiap daerah. Faktanya, kedua rumusan balik itu adalah seperti menganulir putusan MK sebelumnya. Kenapa bisa terjadi? Kenapa Balek dan pemerintah ngotot hari itu juga merevisi Undang-Undang Pilkada yang baru di putusan MK? Mengapa seperti putusan MK seolah-olah bertentangan dengan kepentingan DPR dan pemerintah? Lalu, kenapa ambang batas dan usia dalam pilkada seperti menjadi sangat penting untuk DPR dan pemerintah? Apakah ada kepentingan yang ingin digunakan oleh DPR dan pemerintah, sedangkan putusan MK menghalangi mereka? Ya, kalau jawaban presiden sih menghargai setiap putusan tiap-tiap lembaga negara. DPR juga mengakui menjalankan tugas mereka dalam membuat dan merevisi undang-undang. Tapi, betulkah ada kepentingan bersama pemerintah dan DPR? Pengamat politik Profesor Ikram Nusabakti dalam sebuah diskusi media Rabu 21 Agustus di Jakarta menyebut jika putusan MK diterapkan, Ketua Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep yang notabene adalah anak presiden kita
bakal terhalang untuk menjadi peserta dalam Pilkada serentak 2024. Baik itu di Pilgub Jakarta maupun Pilgub Jawa Tengah. Jadi kalau putusan MK diterapkan, Kaisang nggak bisa nyalon gubernur atau wakil gubernur. Karena Kaisang baru akan berusia 30 tahun pada 25 Desember tahun ini. Sedangkan pendaftaran calon kepala daerah akan ditutup tanggal 29 Agustus 2024. Fix, Kaisang nggak bisa nyalon. Karena terkendala batas usia. Tapi masa untuk Kaisang harus mengorbankan urusan konstitusi? Silakan Anda simpulkan sendiri. Nah, soal ambang batas dukungan calon, kalau menurut pengamat juga, Kang Ujang Komarudin dalam sebuah diskusi yang sama menyiratkan bisa saja ini berkaitan dengan pertarungan di Pilgub DKI Jakarta 2024. Ada calon kuat yang harus diwaspadai calon lain karena berpotensi besar menjadi lawan yang kuat. Untuk itu, upaya-upaya dilakukan supaya lawan kuat ini tidak memiliki peluang maju di Pilgub Jakarta. Kita tahu, saat ini ada 2 pasangan calon yang sudah deklarasi maju di Pilgub Jakarta. Pertama, calon lewat jalur independen, pasangan Darmakun. Dan yang kemarin dideklarasikan oleh 12 partai yang tergabung dalam Kim Plus, yaitu pasangan Ridwan Kamil Suswono. Hanya PDI Perjuangan sebagai partai yang memiliki kursi di DPRD DKI Jakarta yang belum mendeklarasikan calonnya. Dengan memiliki 15 kursi dewan atau setara 15,65% dari total kursi DPRD DKI Jakarta, jika mengacu pada putusan MK, maka PDIP bisa mengajukan sendiri jagoannya di Pilgub Jakarta. Nah, saat ini ada nama-nama beken seperti Anies, Ahok, dan Prasetyo Edy yang isunya bakal diusung PDIP. Tapi, jika dengan hasil rumusan balik, PDIP tidak akan bisa mengajukan siapapun. Partai pemilik kursi sudah habis gabung di Kim Plus. Tidak ada lagi yang bisa diajak koalisi untuk bisa memenuhi ambang batas syarat pencalonan. Bahkan untuk mengusung Anies. Jadi, Anies tidak bisa ikut Pilgub DKI Jakarta. Namun, apakah ini juga hasil yang diinginkan oleh revisi Undang-Undang Pilkada antara balik DPR dan pemerintah? Atau juga merupakan bagian dari perseteruan antara Jokowi dan PDIP? Siapa yang tahu? Apapun itu, tidak dibenarkan bahwa kepentingan politik elit mengangkangi konstitusi hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Inilah alarm bahaya ketika hukum dipermainkan hanya untuk melanggengkan kekuasaan. Siapa pemilik sebenarnya kuasa? Segelintir elitkah? Atau ratusan juta rakyat Indonesia? Tulis opinimu di kolom komentar.